Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti SPD. Saya bertugas di SD Negeri 95/3 Tanjung Pemudik, Kabupaten Kerinci. Saya akan melaksanakan aksi nyata topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ki Hajar Dewantara mengartikan manusia merdeka, yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Beberapa hal penting dalam pemahaman Merdeka Belajar. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Satu, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. 2. Apa peran saya sebagai guru? 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Poin yang pertama, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Guru harus merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Bagian yang kedua, sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, yang dapat dilakukan guru adalah memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Agar
siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Poin yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Peranan seorang pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar atau bekerja kelompok, atau hal sekecil ucapan, pujian, maupun cemooh atau hinaan yang tidak disengaja terucap, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Saat belajar di kelas, sebenarnya bapak atau ibu sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Poin yang ketiga, ingin menjadi guru. Seperti apa saya? Guru yang dikagumi, guru yang bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat kita, ataupun guru yang selalu menyemangati kita. Apakah ada sosok guru yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang membuat bapak, ibu guru ingat saat ini? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang. Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis yang kita alami saat ini. Guru haruslah adaptif terhadap perubahan, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.